Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ramadhani Yulia Putri dengan NIM 2001 11 30 14 dari Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab tugas UTS saya yaitu mata kuliah Manajemen Perubahan Inovasi dalam Organisasi. Nah, soal yang pertama yaitu banyak pilihan yang diberikan oleh perubahan, ikut berubah, mendiamkan, melawan, atau diubah. Anda termasuk memilih yang mana terkait dengan kenaikan harga BBM? Jelaskan alasannya. Baiklah, kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dan mengagendakan kenaikan harga BBM itu yakni Pertalite naik dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter. Solar naik dari 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter. Nah, Pertamax naik dari 12.500 menjadi 14.500 per liter. Nah, dilihat dari sisi ekonomi, kenaikan harga BBM jelas akan mendorong kenaikan biaya produksi, mendorong inflasi atau cost push inflation yang pada gilirannya akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan upah real dan konsumsi rumah tangga. Sebagai contoh, ketika harga BBM naik sebesar 500 per liter, maka sopir angkutan umum akan memilih menaikkan ongkos sebesar 500 perak per penumpang pedagang. Makanan akan menaikkan harga 500 per porsi dan pedagang sayuran juga akan menaikkan harga 500 perak per kilo atau per ikat sayur yang mereka jual. Jadi tanggapan saya mengenai keadaan tersebut adalah antara melawan dan mengikutinya. Nah, karena kondisi rakyat kecil saat ini sangat sulit, sebelum harga BBM naik ini pun harga-harga kebutuhan bahan pokok itu telah melambung tinggi. Nah, kondisi jutaan pekerjaan yang ter-PHK masih belum mendapatkan kepastian pekerjaan dan upah yang layak. Kenaikan BBM subsidi menjadi salah satu hal yang dipaksakan, di mana kondisi masyarakat yang belum pulih ekonominya dan jutaan pekerja terkena PHK. Kenaikan harga BBM akan sangat memukul daya beli rakyat, memicu lonjakan inflasi dan juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, pemerintah itu seharusnya tetap memberikan subsidi kepada rakyatnya, apalagi yang menyangkut kebutuhan hajat hidup rakyat. Nah, saya sebagai mahasiswi sekaligus anak kos ini sebenarnya sangat-sangat keberatan dengan kenaikan harga BBM. Namun apalah daya jika pemerintah sudah bertindak, tidak akan didengar pendapat masyarakat. Bahkan demo-demo yang dilakukan mahasiswa itu tidak terlalu berdampak akan terjadi perubahan. Jadi ya mau tidak mau saya juga harus mengikuti kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Itulah tanggapan saya terkait soal nomor 1. Nah, yang kedua yaitu, bisakah Anda membedakan partisipasi dan komunikasi dalam upaya pemerintah menangani penolakan terhadap perubahan bila dikaitkan dengan dinamika yang terjadi sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM? Nah, partisipasi itu sendiri adalah keikutsertaan atau keturutsertaan seseorang untuk bergabung atau menolong orang lain atau sekelompok orang lain. Nah, contohnya dalam penolakan harga BBM adalah pemerintah berupaya untuk memberikan bantuan berupa BLT kepada pengguna ojek online dan lain-lain. Nah, sedangkan komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang atau kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, contohnya itu sebagai contoh yang saya ambil itu ada Polda Gorontalo yang menggelar Focus Group Discussion atau FGD di Provinsi Gorontalo pada hari Rabu tanggal 14 bulan September 2022 dengan mengangkat tema antisipasi dampak pengusahan harga BBM di wilayah Provinsi Gorontalo. Nah, itulah sekian jawaban UTS saya. Bila saya ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.